Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Asyari, dikenal juga dengan Pak Ri, adalah salah satu dosen dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Sebagai salah satu dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan. Kali ini, saya ingin menunjukkan salah satu contoh pembelajaran sebagai bukti unjuk kerja atau PDD UKT PT pada mata kuliah Internet of Things. Mata kuliah Internet of Things memiliki kode mata kuliah TIF 2022, merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 dan dilaksanakan di semester 5. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari dua, CPL 06 yang berisi mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kedua, CPL 08 tentang kemampuan mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program. Dari CPA tersebut dapat diturunkan menjadi 2 CPMK, kemampuan menganalisis data untuk mengambil keputusan berbasis logika, dan kemampuan menyusun spesifikasi sistem sesuai kebutuhan pengguna. Dari kedua CPMK diturunkan menjadi 4 sub-CPMK. Sub-CPMK pertama menjelaskan konsep dan lingkungan Internet of Things beserta perkembangan tren dan arsitektur yang mendukung implementasi industri 5.0. Sub-CPMK kedua menyusun spesifikasi sistem IoT yang mencakup pemilihan perangkat, protokol komunikasi, dan arsitektur sesuai kebutuhan pengguna dan aplikasi. Sub-CPMK ketiga merancang perangkat Internet of Things dengan menerapkan metode pengembangan sistem. Sub-CPMK keempat mengimplementasikan solusi Internet of Things dengan sumber daya terbuka yang ada. Korelasi CPMK terhadap sub-CPMK dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Sub CPMK 1 memiliki bobot 10% terhadap CPMK 6. Sub CPMK 2 memiliki bobot 10% terhadap CPMK 6. Sub CPMK 3 memiliki bobot 40% terhadap CPMK 8. Sub CPMK 4 memiliki bobot 40% terhadap CPMK 8. CPMK 8 memiliki bobot 100% terhadap CPL 8 dan CPMK 6 memiliki bobot 100% terhadap CPL 6. Nah, pada mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa akan belajar terkait dengan konsep, arsitektur, dan perkembangan Internet of Things dalam mendukung transformasi digital di era industri 5.0, hingga mencoba untuk menciptakan produk-produk Internet of Things dengan sumber terbuka. Selamat menyaksikan salah satu video unjuk kerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada wajah-wajah yang lama ya, sering ketemu, ada yang jarang ketemu teman-teman. Gitu ya. Teman-teman sehat ya? Sehat ya? Tidak dalam pengaruh alkohol? Tidak ya? Kelihatan ya matanya. Dingin, nyaman? Tempatnya nyaman? Nyaman ya? Tapi kedinginan teman-teman ya. Oh. Tumben ya Madiun sudah lama tidak turun hujan teman-teman ya. Ya angin kenceng. Yang penting tidak banyak kenangan, apalagi kenangan dari mantan. Ya. Ya hari ini teman-teman di pertemuan kedua ya mata kuliah Internet of Things, bebannya itu 3 SKS teman-teman ya. Terus targetnya ya, kemarin kan kita udah bahas RPS-nya. Targetnya itu teman-teman di CPMK 1 teman-teman. Nah, kata kuncinya apa kira-kira? Menjelaskan konsep dan lingkungan IoT. Nah, itu ya, kata kuncinya itu ya. Jadi nanti hari ini kita coba menerapkan metode pembelajaran discovery learning. Nanti teman-teman coba simpulkan sebenarnya IoT itu apa sih ya? Setelah kita diskusi panjang hari ini ya, juga panjang-panjang banget sih. Nanti kita coba mampatkan biar teman-teman nanti banyak penasarannya ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti gara-gara Pak Ri, akhirnya teman-teman banyak belajar. Ya, belajar kan dari mana saja teman-teman ya. Gitu ya. Terus kalau misalkan kurang jelas atau mungkin tiba-tiba teman-teman tanya, Pak ini apa gitu ya, terus Pak Ri nggak tahu, nah nanti kita cari bareng-bareng.
Atau mungkin teman-teman kalau punya rekomendasi misalkan, Pak, coba datangkan pakar ini gitu ya. Nanti coba Pak Ri sebagai fasilitator pasti mengusahakan teman-teman ya. Itu ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Oke? Nah, sebelum kita mulai, tadi ya CPMK 1 ya. Targetnya itu teman-teman hari ini ya. Sebelum kita mulai teman-teman, Pak Ri pengen tanya teman-teman. Ini itu termasuk IoT apa bukan teman-teman? Iya. Ya, serius? Sebagian enggak. Saya bener nih. Sebagian itu yang mana teman-teman? Radio. Yang lain? Iya. Ya, belum teman-teman jawabannya ya. Jadi semua ini belum IoT teman-teman. Kenapa ayo? Nah, itu yang bikin penasaran teman-teman ya. Jadi nanti tolong diikuti sampai selesai. Apa ayo? Berubah pikiran? Ya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. PR-nya teman-teman temukan apa sih IoT itu gitu teman-teman ya. Nah, untuk menjelaskan IoT, yo, searching Google di soal sini ya. Nah, untuk menjelaskan IoT ada 5 kunci teman-teman. Ya, 5 hal yang harus teman-teman tahu dulu ya. 5W1H itu loh teman-teman ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu ya. Nah, itu yang kalau teman-teman bisa menjawab ini semua, berarti bisa menjelaskan. Oke ya. Nah, sekarang sebelum ke sini, sebenarnya IoT itu sebelum kita menjawab apa itu IoT, kita tuh harus tahu apa itu sinyal teman-teman. IoT aja belum beres ya, sekarang tambah sinyal teman-teman ya. Sinyal. Tahu sinyal teman-teman? Tahu ya, apa itu sinyal teman-teman? Jaringan, gelombang. Betul. Sepakat. Ya, betul. Ya. Ya, betul teman-teman. Ya. Jadi sinyal itu, gini contohnya misalkan teman-teman. Kalau Pak Ri gini artinya apa teman-teman? Minum. Kalau Pak Ri gini, ngudut, rokok ya. Kalau Pak Ri gini, apa? Kalau sekarang itu kan anak-anak teman-teman segini ya. Pak jangan diem aja Pak, digerakin Pak gini. Iya Mbak, ya Mbak ya. Apa gini itu ya, gini loh Pak gini. Ya, nah kalau teman-teman bisa menjawab tadi, ya itu namanya sinyal teman-teman. Nah, jadi apa artinya teman-teman sinyal itu teman-teman? Sinyal itu kata kuncinya exchangeable information, informasi yang bisa ditukarkan. Ya, itu apapun bentuknya, kalau informasinya bisa tersampaikan, bisa saling memahami, itu namanya sinyal. Dan di seluruh alam semesta ini itu sebenarnya ada banyak sinyal teman-teman. Cuma manusianya sendiri yang punya keterbatasan. Tidak semuanya bisa tahu, oh itu sinyal apa sih gitu ya. Contohnya apa kalau di alam teman-teman sinyal itu? Tsunami misalkan ya. Biasanya kan kalau sebelum tsunami itu kan ada tandanya. Gempa. Air lautnya surut jauh ya. Baru nanti muncul gelombangnya itu. Terus apalagi contoh yang lain? Hujan ya, kalau hujan mendung. Kalau badai mungkin udah ada suaranya itu ya, ada petirnya gitu ya teman-teman. Apa Mas? Kalau lapar bunyi itu. Lapar tuh teman-teman. Sudah lapar ya? Iya, nanti kita cepatkan ya, Ya itu ya. Nah, terus tadi ada yang bilang gelombang teman-teman. Betul ya. Jadi sinyal itu kalau direpresentasikan, kalau digambarkan itu seperti gelombang teman-teman. Gelombang tuh ada banyak. Apa ya teman-teman yang teman-teman tahu? Gelombang radio, apalagi? Gelombang magnet bisa, apalagi? Nah, macam-macam teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman waktu SMA udah pernah belajar ya. Misalkan contohnya gelombang apa nih namanya? Gelombang transversal. Ya, bentuknya kayak kalau punya tali disabet nih, set ya. Itu namanya gelombang transversal. Ada lagi nanti gelombang seismik gitu ya. Ada gelombang longitudinal gitu ya. Nah, contohnya ini misalkan gelombang transversal. Cara bacanya gimana teman-teman? Misalkan satu gelombang itu segimana teman-teman? Masih inget gak? Ya sepakat. Betul. Tangannya gerak tapi gak sido nih. Ya, betul. Jadi satu ini ya, satu gini, set. Nah, satu apa ini maksudnya teman-teman? Ya, satu lambda. Nah, digabung kan bentuknya kayak lingkaran teman-teman ya. Nah, ini ya di satu gelombang itu ya gini, digabung jadi satu lingkaran. Nah, misalkan mulainya dari sini, berarti satu gelombang sampai mana teman-teman? Nah, sampai puncak juga ya. Nah, ini digabung kan jadi satu lingkaran. Nah, gabung ini ya.
Nah, itu satu gelombang, teman-teman. Terus kalau puncak tertinggi dari titik normal disebut amplitudo, ya. Amplitudo, masih ingat ya? Kalau jumlah ya jumlah gelombang dalam satu detik disebut jumlah gelombang. Ini kan satu gelombang. Nah, misalkan ada 2 dalam satu detik, ini T ya. Dalam satu detik disebut apa, teman-teman? Frekuensi. Nah, betul ya. Ya. Jadi frekuensi rumusnya apa, teman-teman? Jumlah gelombang dalam detik, gitu ya. Rumusnya ini ya. Jadi misalkan ada 2 gelombang, waktunya 1 detik, berarti 2 Hz. Bocornya apa? Hes. Ya. Nah, karena ada pitik, nah biasanya hes gitu. Hes. Oh, hus ya, hus. Iya. Ya, maksudnya itu ya, teman-teman. Hes. Berarti ada 2 hes, gitu ya. Nah, ini ya, ini kalau di teknologi itu biasanya disebut analog. Terus ada lagi nanti digital ya, gelombang digital. Digital itu gimana? Gini ya. 101010 itu, teman-teman. 1010 itu ya. Biner, betul, biner. Nah, kalau ini punya threshold ya, misalkan ini 1, ini 0. Nah, di antara 1 0 itu ada koma sekian, teman-teman. 0, sekian, 0,5 misalkan ya. 0,75 gitu ya. Nah, ini analog, ini digital. Ya, contohnya apa, teman-teman? TV analog misalkan. Kan teman-teman golek sinyal tuh, Jan. Heeh, golek channelnya piro to? Mesti nek semut-semute gitu ya. Nek digital kan nek gak nyambung ya pedot, biasanya gitu ya. Ya itu. Ya itu ya. Analog dan digital. Nah, di sinyal-sinyal nanti pas teman-teman ngerakit IoT, nanti harus diperhatikan, teman-teman ya, mana yang analog, mana yang digital gitu ya. Soalnya datanya beda. Ini kan 1 0. Nah, ini banyak banget datanya. 0 sekian, 0, sekian, 0 sekian. Nanti ada pin-pinnya, itu ada yang khusus digital, ada yang khusus analog gitu, teman-teman. Ya, contohnya misalkan kalau di IoT, ini kan gelombang ya. Jadi kalau dilihat ya, ini ya, kan cahaya itu kan juga gelombang ya, juga gelombang. Jadi nek dilihat ini gelombang kabeh nih, teman-teman. Gelombang. Nah, itu sinyal-sinyal itu bisa ditangkap. Pakai apa namanya, teman-teman? Sensor. Ya, dari kata sense. Kayak Spiderman enggak lah. Ada sense-nya. Ya, sensasi. Sense itu bahasa Indonesianya apa, teman-teman? Apa? Kepekaan ya. Ya pokoknya peka ya, kayak mau Mas itu ya, peka itu ya. Oh, berarti bisa membaca sinyal itu, teman-teman ya. Nah, namanya sensor, teman-teman ya. Sensor. Itu bisa membaca gelombang ini, sinyal-sinyal ini. Terus ada lagi yang bisa merubah energi. Jadi kan kalau gelombang itu kan ada perpindahan energinya tuh, rambatan ngaran ya. Kalau teman-teman IPA itu kan rambatan. Nah, itu ada yang berubah energinya, teman-teman. Misalkan dari listrik jadi cahaya, ini lampu ini ya. Misalkan dari listrik jadi panas. Apa ini? Open kayak gitu loh ya. Listrik jadi dingin ya, AC. Itu namanya transducer, teman-teman ya. Transducer. Dari kata transduksi. Ya, berarti kan mengubah energi gitu ya. Terus ada lagi yang bisa mengubah jadi gerakan. Jadi ada gelombang-gelombangnya malah jadi gerakan. Kayak misalkan seismik kan jadi gerakan, gitu ya. Gelombang seismik itu loh, kan gerak loh, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu namanya aktuator, gitu ya. Nek ngapalnya gampang ya, terus nek tuator, aktuator. Nah, ini pokoknya ya, aktuator. Nah, dari kata actuation, enak gurine berarti alat ya, alat untuk menggerakkan. Nah, terus 3 ini ya, 3 komponen ini itu ada yang bisa mengendalikan. Namanya apa? Controller ya. Dari kata kontrol, betul ya, controller. Nah, controllernya berbasis biner. Nah, semua ini kita sebut sebagai node ya. Bahasa Indonesianya apa? Simpul. Ya, simpul gitu. Nah, udah ya, paham ya sampai sini ya. Jadi ada banyak sekali simpul, bisa bentuknya sensor, transducer, bisa aktuator. Bisa juga controller ya. Kalau kecil ya mikro, kalau besar ya makro controller gitu, teman-teman ya. Nah, apa Pak hubungannya ini semua dengan IoT, Pak? Jadi kalau semua ini terhubung, sensor, transducer, aktuator, controller ini terhubung dan bisa menyelesaikan satu masalah tertentu ya dan memberikan dampak ya. Nah, itu disebut sebagai IoT.
Ya, jadi nek misalkan iki tok Pak, berarti belum IoT teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi harus ada sangkut pautnya. Ya kita bisa sebut ya ini misalkan things ya. Ini things 1, things 2, things 3, things 4. Nah internetnya yang menghubungkan itu. Itu ya, paham ya? Nah coba sekarang kita cocokkan sama teori-teori yang ada ya teman-teman ya. Kalau ini berdasarkan ini International Telecommunication Union. Ini komunitas ya, komunitas di Swiss ya teman-teman ya. Menurut mereka ini masih berlaku. Teman-teman boleh searching ya. Ini ada linknya teman-teman ya. Kata mereka, IoT itu adalah sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sama ya tadi ya. Jadi ada penggabungan teknologi, node tadi, simpul tadi, untuk menyelesaikan satu masalah dan membantu pekerjaan manusia gitu loh tujuannya ya. Ya paham ya? Nah itu baru apa teman-teman ya? Terus siapa Pak? Siapa yang pertama kali mencetuskan IoT Pak? Siapa ayo? Si Kevin. Gitu ya. Gitu ya. Si Kevin Aston ini loh ya, bukan pebulu tangkis ini loh. Kevin Aston Hotel ya, ben gampang apa nih? Ada Aston Hotel. Nah siapa? Dia teman-teman ya. Sejauh yang Pak Ri cari ya, orang pertama yang menyebut IoT itu si Kevin Aston ini teman-teman. Wajahnya kayak gitu ya. Gak tahu itu foto kapan teman-teman ya. Terus kapan Pak? Tahun 99. Udah lahir belum ya? Oh belum ya? Oh belum ya? Oh ya saya juga belum lahir ya. Di mana Pak? Di perusahaan PNG teman-teman. PNG, tahu perusahaan PNG? Ya, tahu ya, sing sampo, Head and Shoulder, apa nih teman-teman? Pampers. Yuk, mereknya Pampers gitu ya. Mereknya Pampers itu kan. PNG apalagi? Banyak ya? Banyak kayak PNG ya. Nah, itu terutama di bagian supply chain ya. Mengapa Pak kok itu tercetus gitu ya? Jadi si Kevin itu menawarkan teknologi namanya RFID teman-teman. Sebelumnya kan pakai scan barcode biasa ya, kan suwi itu butuh manusia ya, tingkat kesuwen. Nah kalau pakai RFID lewat langsung otomatis ke detek. Cara kerjanya gimana Pak? Nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya teman-teman ya. Ben penasaran ya. Nah itu gara-gara RFID itu akhirnya tercetus. Wah ini termasuk Internet of Things gitu ya. Ini katanya Internet of Things berpotensi mengubah dunia. Keren ya. Seperti avatar ya teman-teman ya. Sama seperti internet maksudnya. Bahkan mungkin lebih dari itu. Itu orang U. Ya, itu. Seperti tadi ya. Itu ya. Nah, itu ya terjawab ya. Di mana, kapan, siapa, mengapa sudah ya. Nah, bagaimana tadi ya, ini ya, bagaimana cara kerjanya kayak ini tadi teman-teman. Nah, kalau secara konkret, secara teknisnya, nah nanti kita coba praktekkan teman-teman. Ada banyak komponen, ada sensor, ada transducer di lab nanti bolehlah kita nanti oprek-oprek bareng-bareng teman-teman ya. Oke ya, jelas ya. Jadi nanti kalau ditanya atau misalkan disuruh menjelaskan, Pak IoT itu apa gitu, bisa ya teman-teman ya. Insya Allah bisa loh, bisa. Nah, sekarang IoT itu kalau IoT kan ngerakit alat Pak ya. Kalau informatika kan cenderungnya ke data gitu ya. Lah posisinya di mana sih Pak? Perkembangannya gimana sih? Jadi teman-teman, satu rumpun informatika itu terdiri dari banyak jurusan teman-teman ya. Kita ada di mana teman-teman? Di CS itu ya, Customer Service itu loh maksudnya. CS, Computer Science. Ya jokesnya Pak Rik guaring taran ya. Nanti biasanya kadang ada delay-nya lagi guyu biasanya. CS ini loh ya. Nah ini teknik informatika teman-teman asingnya. Ini. Nah terus IoT itu di mana posisinya Pak? Di antara Computer Engineering, Computer Science, dan Teknologi Informasi. Ya, 3 jurusan itu yang belajar IoT, teman-teman ya. Itu menurut Komputer Kurikula tahun 2020. Sedangkan tahun 2005 itu belum ada ya. Internet of Things itu belum secara spesifik disebutkan di dokumennya Komputer Kurikula 2005. Gitu ya. Nah, kalau berdasarkan buku yang kita pakai, IoT itu irisan dari teknologi informasi dan teknologi operasi. Itu ya. Jadi ya kalau teman-teman pengen kolaborasi ya teman-teman teknik komputer, nah itu juga belajar sama IoT teman-teman ya. Termasuk teknologi informasi juga belajar gitu. Ya, oke ya. Itu posisinya IoT di komputer kurikula. Nah, sekarang posisi IoT di industri 5.0 teman-teman. Nah, teman-teman pernah nonton opening seremoninya
Olimpiade London nggak? 2012. Ini masih berapa ya? Berapa tahun ya? Di SD. Merasakan euforianya nggak sih teman-teman? Enggak ya? Masih main kelereng gitu ya? Oke, mau ya? Betul. Tak kira yang ngono dulu teman-teman ya. Desember, 12 Desember tahun 2012. Wih, enggak tobat nih. Nah, coba nanti di searching aja ya, pastinya ada di YouTube teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat nanti itu sebenarnya openingnya itu temanya ini teman-teman, sampai industri 4.0. Mulai dari industri uap ya, mesin uap pertama ya, sepeda, motor baru ada di industri 1.0 sampai nanti di 4.0 yang lebih canggih ya. Nah, di IoT itu ada di industri 4.0 teman-teman, munculin dari situ. Nah, sekarang kan tahun 2010 ya, sekarang itu udah ada industri 5.0. Bahkan ada gagasan industri 6.0 gitu ya teman-teman ya. Pak, bedanya apa Pak? Yang 4.0 sama 5.0? Bedanya teman-teman, kalau industri 4.0 itu cenderung pada koneksinya. Misalkan HP nyambung ke laptop, nyambung ke tablet, apalagi nyambung ke smartwatch gitu ya. Atau nyambung ke printer gitu ya, nyambung ke HP-nya Mas Ari gitu ya, dan sebagainya. Nah, saling tersambung ini untuk menyelesaikan satu masalah gitu ya. Jadi gak bingung gitu ya. Apalagi ada otomasinya. Nah, yang 5.0 Pak. Nah, 5.0 ini fokusnya itu istilahnya itu jadi pernah belajar topologi ya? LAN tahu teman-teman LAN? Apa? LAN. Kalau LAN kan basis ya LAN ya. Local Area Network. Atasnya yang lebih luas? Madrasah Aliyah Negeri. Metropolitan, bener tadi? Metropolitan Area Network. Ada lagi? One gitu ya. One. One apa teman? Wide ya, wide area network. Kalau ke bawah? PAN, apa namanya? Partai Amanat Nasional. Ya. PAN. Personal area network, betul. Contohnya tadi ya, pokoknya semua alat personalnya disambungkan. Ada lagi di bawahnya, man, teman-teman? Apa yo? Namanya ban. Ban itu singkatan dari body area network teman-teman ya. Body area network. Nah, ini yang di industri 5.0. Jadi device itu kalau PAN kan masih bisa digenggam ya, ada wujudnya gede tuh. Body area network itu yang melekat pada tubuh kita teman-teman. Contohnya kayak yang dipakai Elon Musk itu loh, ditanam di otak. Itu kan ya, chip itu ya. Chipsnya di chip. Chipsnya bukan ya. Chips yang ditempel itu ya. Misalkan ada lagi alat yang untuk mengukur gula darah yang ditempel terus gitu ya. Pokoknya yang menempel di tubuh kita teman-teman. Nah, itu yang industri 5.0. Selain robot-robot yang unik ya teman-teman ya, kan ada robot anjing, robot kuda. Nah, 6.0 itu teman-teman ya. Nah, itu peran IoT di situ sekarang teman-teman ya. Kalau perkembangan sakit sekarang itu teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini tadi ya. Tuh, ada Chan itu sebutan yang di Jepang itu. Chan. Oh, ini Chan, oh, bukan ya? Oh, ini Chan. Ini ya ini yang body area network itu yang ini teman-teman. Ya. Ya, paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Jelas ya? Aman ya? Itu kan kalau yang body area network tuh di situ tulisannya perangkat atau di dekat tubuh manusia. Tapi smartwatch termasuk personal atau ban? Bisa jadi. Kan smartwatch kan ada sensor yang melekat itu ya. Ya siapa tahu nanti ada smart belt, smart shoes, smart shirt, apalagi. Smart ring ada Pak? Smart ring apalagi. Sepenting bukan orangnya tidak sepenting orangnya ya smart ya. Wong enggak smart. Ya pokoknya semua yang menempel. Kalau PAN kan ini termasuk ya, PAN ini termasuk. Kalau ban itu ya berarti yang menempel. Seakan-akan nggak pakai alat, tiba-tiba pakai alat gitu ya. Iya. Oke ya, aman ya? Aman ya? Sip ya. Terus, nah ini. Kenapa harus belajar IoT teman-teman? Ben pinter. Zaman-zamannya teknologi Pak, masa kita nggak belajar IoT? Sip. Mantap sekali ya.
Ya, boleh. Semuanya punya alasan masing-masing ya. Tapi kalau secara ilmiah teman-teman ya, bener tadi ya mbaknya tadi ya. Jadi menurut hukum Morse ya, jadi setiap tahun itu transistor itu makin kecil teman-teman ya. Nah, otomatis chipnya itu juga makin kecil gitu ya. Nah, teman-teman bisa menciptakan lebih banyak logika ya, lebih banyak perpaduan logika untuk menyelesaikan masalah. Jadi alat-alat itu makin kecil. Makanya promosi prosesor kan tiap tahun kan mesti paling lebih cepat dan lebih multifungsi. Soalnya ya perkecil gitu teman-teman. Nah ini ya, makin lama makin kecil. Coba cari Pentium di mana Pentium? Ini gitu ya. Intel Pentium, AMD dan seterusnya ya. Nah ini tiap tahun. Otomatis apa teman-teman? Otomatis siapa tahu ya di antara teman-teman nanti ada yang bisa bikin kayak gini gitu ya. Apa? Siapa ini ya? Nah, siapa tahu ya, siapa tahu dari salah satu teman-teman. Di demo? Di mall? Ada? Oh iya. Cosplay itu ya. Ya, ya siapa tahu teman-teman ya. Yang mulai dari yang kecil-kecil dulu, nanti belajar akhirnya jadi sesuatu yang besar teman-teman. Nah ini sekarang untuk assessment ya, untuk mengukur sejauh mana sih teman-teman tahu. Coba teman-teman jelaskan ya konsep IoT tapi menurut teman-teman sendiri. Dari yang kita pelajari tadi, menurut teman-teman apa sih IoT itu? Ada yang bisa nggak ngasih contoh? Boleh. Kalau IoT itu menurut saya itu konsep di mana benda-benda di sekitar kita tuh dapat terhubung dengan internet sehingga kita tuh bisa benda-benda itu tuh bisa mengirim, terus menerima dan bertukar data secara otomatis tanpa harus dikendalikan langsung oleh manusia. Oke, mantap. Sepakat. Dan cepetnya ngono biasanya ya cowok ya. Nanti kalau berdebat dengan wanita ya, sepakat gitu ya. Pokoknya salah bener sepakat sih gitu ya. Bener ya, tapi bener tadi ya. Itu belajar dari mana? Betul ya, gitu. Tapi teman-teman, IoT itu tidak semuanya internet. Jadi Bluetooth itu bisa juga termasuk IoT teman-teman. Bluetooth, infrared. Nanti kita belajar ya, banyak sekali macam-macam cara menghubungkan node-node ini ya, simbol-simbol ini biar bisa saling komunikasi. Itu bagus ya, konsepnya bagus. Terus satu lagi, nanti coba sampai di rumah atau di jalan lah, pokoknya di mana saja cari contoh implementasi dari IoT teman-teman ya. Terus apa? Di rumah saya, tapi yang di Jambi Smart lamp. Ya. Jadi otomatis dia lewat HP. Juga smart power socket. Tapi saya nggak bawa apa. Mereknya Bardi. Oke. Ya, boleh. Tapi nanti coba ya di foto ya. Nggak usah jauh-jauh di sekitar kita gitu ya. Coba nanti dicari terus minggu depan kita bahas bareng-bareng. Gitu ya? Oke ya? Sip ya? Terima kasih ya. Nanti kalau ada sesuatu atau pengen ngasih ada anekdot teman-teman di jalan, kita diskusikan bareng-bareng. Ya, oke ya. Kita akhiri teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.